Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, Akhirul Kiram, guru kita Ustaz Haji Nur Zakaria, dan yang juga kita hormati Ketua RW 13 serta pengurus yang senantiasa bersama kita, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu, ya, jamaah pesantren lansia. Bapak kalau suka di medsos itu ya, kan banyak pesantren lansia itu ya, bayarnya mahal, cuma 2 hari ya, di hotel. Apa yang dikerjakan? Ya kayak kita gini ya, ngaji, berdoa, berzikir, ceramah, tapi mahal ya. Apakah Bapak tidak merasa kalau kita ini semua anggota pesantren? Sekalipun kelihatannya begini, pesantren lansia, karena ikut orang tua semua ya. Dan Bapak tidak perlu bayar jutaan ya. Tapi ini adalah hikmah DKM membuat prakarsa pengajian semacam ini yang sekarang ditiru oleh lembaga-lembaga ormas-ormas Islam atau kelompok-kelompok pengajian yang dikenal dengan pesantren lansia. Sebenarnya kita udah puluhan tahun yang lalu mempraktekkan ini. Itu yang patut kita syukuri, dan kita harus bisa menjaga ini, Pak. Terus ya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, pagi ini saya akan ambil jus sederhana saja di dunia, Pak. Menjaga kebersihan bagian daripada kesucian. Ya, saya akan awali dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini marfu, sangat dikenal. Mungkin Bapak juga sudah dengar semua. Bisa dijumpai di Sahih Muslim ya. Kata Abdullah bin Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala fa innahuma la yu'azzibani ma yu'azzabani fi kabirin ahaduhuma binamshi bin namimah wal akhar la yastatiru bil baul. Panjang, saya ambil sebagian aja. Kata Abdullah bin Abbas, suatu kali Rasul berjalan di komplek pemakaman ya, lalu berdiri di antara 2 kuburan. Kalau kita di kuburan dia kan banyak tuh, Rasul sama sahabat jalan. Kata Abdullah, kenapa Rasul berhenti di antara 2 kuburan? Lalu Rasul ngomong, ya sahabat, 2 pemilik kubur ini sedang disiksa. 2 pemilik kubur ini sedang disiksa. Kenapa disiksa? Yang satu karena kalau bepergian suka ngadu domba, ya. Yang satu lagi tidak bisa menjaga kebersihannya dari najis. Al-baul itu kencing ya. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar, bukan karena dosa besar. Ma yu'adzibuhum fi kabir, mereka nggak disiksa karena dosa besar, bukan. Cuma karena nggak ada domba, suka ngomongin orang, suka gibah. Yang satu dia, yang satu nggak menjaga air seni, kencing tuh, Pak. Ringan aja. Lalu Rasul kemudian ngambil pelepah daun, dalam hadis lain katanya sih daun kurma, pelepah kurma dibelah, tacepin 1,
satu lagi, dua tuh ya. Lu harus berkata, selama pelepah kurma ini belum kering, mereka tidak akan disiksa. Paham ya? Hadis ini memang menjadi perbincangan berat, Pak. Saya tidak akan bahas terlalu panjang ya. Pertama, tentang Rasul tahu ada hamba Allah yang sedang disiksa. Pertanyaannya, apakah yang disiksa itu jasadnya saja, atau jasad bersama ruh, atau ruhnya saja? Itu menjadi tema tersendiri, Pak, pembahasan itu. Dan tasawuf panjang. Ruh itu bentuknya kayak apa? Apa kayak SIM card gini, ya, tempelkan, atau kayak batu baterai, ditempelkan lalu hidup. Ya. Orang mati kan gak ada ruhnya ya. Apakah ruh itu seperti batu baterai, tempelin kayak robot itu nyala? Ya. Kemudian apakah ruh itu seperti bola, kamu gini kumpul di atas tuh? Ya. Tidak ada yang memberikan penjelasan secara jelas. Tapi ulama mengambil gambar, ya, bahwa roh itu bentuknya sama seperti jasad kita. Kalau Bapak belajar hologram, ya ini handphone ke depan akan jadi hologram. Hantu, oh, kan nggak berbentuk, ya. Kalau misalnya susternya esok, gitu ya, kuntilanak, kan dia nggak bentuknya ada, tapi kalau pegang nggak ada kan. Nah, secara umum orang menggambarkannya begitu. Apakah orang yang dikubur disiksa itu jasad dan ruhnya? Iya. Karena hadis Rasul ceritakan bahwa setelah orang kembali dari makam itu, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya untuk menjawab semua pertanyaan. Muka nakir, gitu ya. Apakah semua orang yang dikubur itu ditanya muka nakir? Belum tentu. Ya, ada pembahasan tersendiri. Nabi Muhammad SAW bertanya, mana Nabi Yuka? Nggak mungkin Nabi saya, Nabi yang nggak jawab itu. Itu pembahasan tersendiri. Dan apakah orang sudah meninggal itu beribadah pada Allah? Nanti bulan Rajab, malam Surah Mi'raj itu Rasul bertemu dengan para nabi itu. Dan mereka semua sedang sholat. Oke, saya tidak bahas itu ya. Kembali bahwa orang disiksa, dikubur cuma gara-gara tidak bisa menjaga kebersihan kencing itu, Pak. Kita kan suka ngambil sepele ya, kencing aja gitu. Kita bersyukur, Pak, ya. Bersyukur pada sahabat Nabi bernama Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi, dia disebut sebagai ashabus sirri, Pak. Apa? Sahabat yang menjaga semua rahasia Nabi, para sahabat dia pegang. Ashabus sirri. Kata Huzaifah ibnu Yaman, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman fada'a bimain fajibtu bimain fatawadda. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW suatu kali dia lewat di tempat pembuangan sampah. Sebuah kota itu tempat pembuangan sampah, ya, kotoran, ya. Lalu Rasul kencing berdiri di situ, ya. Lalu Rasul minta air kepadaku, ya Huzaifah, ambilkan air. Lalu aku datang membawa air, ya, air, dan Rasul kemudian berwudu. Hadis ini, Pak, menjawab hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, bahwa kata Siti Aisyah, man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yaqulu illa qa'idan. Hadis sahih juga, kata Siti Aisyah, kalau ada orang yang cerita tentang Nabi Muhammad kencing berdiri, jangan percaya. Ya, istrinya, istri Nabi nih.
Kalau ada orang cerita tentang Nabi Muhammad kencing berdiri, jangan kamu percaya. Karena aku tidak pernah melihat beliau kencing kecuali duduk atau jongkok. Sampai sama-sama sahih hadis ini. Tapi kemudian para ulama menyimpulkan bahwa memang utamanya tuh kencing itu duduk, jongkok, ya. Bayangkan Pak, kalau nggak ada hadis yang membolehkan kencing berdiri, kita keteteran Pak, paham nggak? Bapak akan menemui kesulitan. Kalau banjir gimana kencing berdiri? Kencing duduk, ya. Kalau Bapak pergi kemana-mana, susah untuk bisa kencing, selalu duduk. Hadis ini menolong kita Pak. Kadang-kadang Allah punya cara, ya, memudahkan ibadah. Sehingga Huzaifah bin Yaman sampai dia tahu tafsir dan dibuat dalam kitab-kitab sahih. Bayangkan kalau nggak ada hadis ini susah hidup kita Pak. Ya, sama dengan hadis kata beliau, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya. Faman nasya falyastaqiyya. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Ya. Kalau kamu terlupa makan minum berdiri itu kamu muntahkan. Kata beliau itu Pak. Tapi untung Abdullah bin Umar ya pergi bersama Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, dari sahabat di Bukhari semuanya. Kata Abdullah bin Umar, ya, kunna nakulu inda ahdi Rasulullah SAW, nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qa'iman. Kata Abdullah bin Umar, hadis sahih. Kami pernah pada waktu zaman Nabi makan bareng-bareng Nabi. Tapi kemudian kami berjalan, makan sambil jalan. Dan kami juga minum sambil berdiri. Abdullah bin Umar makan, minum sambil jalan dan berdiri. Tuh. Hadis ini kemudian menjawab tuh hadis sebelumnya yang mewajibkan orang makan, minum harus duduk. Nah dari dua hadis kencing berdiri, makan berdiri itu, ya, para ulama seperti Imam Syafi'i menempatkan bahwa itu semua hukumnya makruh, tidak haram. Pembayar. Tadinya wajib harus makan duduk, minum duduk, kencing duduk, nggak boleh. Tapi kan ada hadis ini, maka yang tadi wajib itu jadi makruh. Pembayar. Ini semua ada kemudahan Islam yang diberikan kepada kita semua. Itu ya. Sama seperti kita sholat, perbandingan aja dulu. Sholat, tuh habis sholat, ya, kita disunahkan harus nengok ke belakang, ke kiri atau ke kanan, dan baca wiridan, baca sholat, baca manaqib tuh, ya. Sebelum orang itu menjadikan itu harus, nggak boleh enggak. Ya. Tetapi ada hadis lain yang Rasul habis sholat satu pergi, paham Pak? Habis salam, Assalamualaikum, langsung berangkat dia pergi. Enggak baca manaqib, enggak baca istighfar, enggak baca sholat. Ya. Artinya apa? Boleh. Kalau kita ada uzur, ada keperluan, paham ya? Boleh. Bisalah kan sholatnya sudah selesai Pak. Kan sholat itu dibatasi, dimulai takbir dan tutup dengan salam. Tapi kalau kita mau baca manaqib, baca wiridan, baca itu tambah bagus. Dan ada di antara doa yang mustajab kalau dibaca setelah sholat wajib. Kan terus sekali. Jadi kencing ini Pak penting Pak. Sekalipun kita boleh kencing berdiri itu, tapi harus dijaga jangan sampai ada percikan, ya, percikan kencing itu yang muncul kepada kita. Apakah hadis ini berlaku bagi pria dan wanita? Iya.
Ibu-ibu mohon maaf Bu ya, boleh kencing berdiri. Oh nggak mungkin. Saya tanya sama ibu, kalau bapak ibu di hotel atau di rumah mandi pakai shower, air panas ya, atau dingin, mandi pakai shower, bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya baca buku-buku itu ya, ibu-ibu tuh seneng kencing berdiri pada waktu mandi pakai shower. Kita lagi mandi, kita lagi mandi kan? Lagi mandi, ibu-ibu mandi pakai shower, berdiri itu kan ya. Kencing dia, pelong. Coba tanya. Bu ya, betul Bu ya? Tuh, iya. Kalau pengalaman sering keluar negeri, begitu. Kan nggak ada bak mandi kalau di Pak ya. Pakai shower semua. Nggak ada panyiuk, nggak bisa. Ya. Tuh. Atau mohon maaf, yang suka berenang, bapak-bapak ibu lah. Pernah ngalamin kencing sambil berenang? Berdiri. Pernah. Tuh ya. Tuh. Sampai kalau kesel sama gurunya, guru renang, Pak, saya kencingin. Kan yang ngatur kalau kita kencing, ini guru renang nih, mohon maaf ya. Saking kesel sama guru renang, dikencingin Pak, waktu berenang itu. Paham ya? Kan berdiri. Nah gitu ya. Kembali. Jadi sekalipun kita boleh kencing berdiri, tetap harus jaga. Jangan sampai ada percikan. Lah kalau mandi pada air mengalir, kan langsung disucikan. Paham ya? Kalau kita berenang kencingnya langsung disucikan dengan air yang dari 2 kurang. Ya, langsung suci kan, langsung bersih. Oleh karena itu najis itu ada 3. Najis itu dalam hukum fikih Imam Syafi'i ya 3. Pertama, najis mughaladah, berat atau sakilah, berat. Ya. Kalau berat, cuma 2, anjing dan babi. Baik kencingnya, kotorannya, air liurnya, bahkan kulitnya pun sebagian ulama kalau basah nempel ke kita, pantas najis. Ada yang mempertentangkan, tapi saya ambil yang kalau babi anjing itu basah nempel ke baju kita, maka dia najis. Atau sebaliknya, baju kita basah nempel ke anjing, ke babi yang basah, ya najis. Paham Pak? Oh iya. Baju kita basah atau anjing yang basah, ya baju kita kering, nempel, bersentuhan tuh, ya najis. Bapak cuci mobil di tempat pencucian mobil dia, tiba-tiba ada anjingnya, kan? Siram air, masuk ke mobil kita, duduk di jok, coba. Dalam pandangan itu najis, paham ya? Mesti dicuci 7 kali, salah satu dengan tangan. Hati-hati tuh, kita disuruh berhati-hati dalam perkara najis ini. Karena tadi hukumannya kan berat, Pak. Disiksa. Gambar ada seorang profesor namanya Azapov ya, dari Siberia, Pak. Dia orang Rusia, Pak. Dia peneliti patahan minyak, Pak. Dia ahli minyak, perminyakan. Dia gali tuh Pak. Azapov itu terkenal sekali, Pak. Dia gali pipa minyak tuh sampai 15.000 meter, 15 kilo. 15 kilo itu dari sini sampai mana, Pak? Sampai Setiabudi mungkin ya. Pipa tuh digali sampai 15.000 meter untuk mengetahui patahan. Dan di ujungnya ada alat perekam, ya. Perekam dan sensor, ada kamera, ya. Kalau kita kan ke Bapak Ibu suka pernah endoskopi itu ya, penyakit usus yang rusak tuh kan dimasukin pipa kabel, ujungnya kamera kan, kelihatan usus ya. Dia juga sama, di ujung pipanya itu ada kamera dan alat perekam. Setelah diangkat perekam dan kamera itu terdengar bunyi, Pak, bunyi yang aneh. Dia pikir suara patahan gempa, bukan, tapi suara jeritan yang rame,
Lalu cek pada para ahli. Suara apa ini? Kata para ulama, ini suara manusia menjerit-jerit, Pak. Kita ilmu, Pak ya. Ilmu jadi memperkuat keyakinan bahwa ternyata ada orang disiksa sekarang ini, ya. Dan jeritannya menakutkan, takut sekali. Artinya apa? Kesimpulannya itu menyeramkan dokumen itu, Pak. Dan itu ada. Nah, ini harusnya menambah keyakinan kita tentang benarnya ada siksa kubur. Bukan siksa neraka, siksa kubur. Begitu ngerinya. Dan itu salah satu di antaranya penyebabnya perkara sepele, kencing. Kalau nggak domba kan relatif lebih berat ya. Biasanya ibu yang paling banyak bu ya. Kencing berikan kita. Jadi kalau najis mughaladah cukup babi dan anjing, selesai. Yang kedua najis mukhafafah yang ringan bu ya. Dulu kita belajar kan ketika SD SMP itu tentang jenis air, jenis najis kan belajar gitu Pak. Najis mukhafafah itu yang ringan ini kencing bayi itu yang belum 2 tahun dan makannya minumnya hanya susu saja. Sampai ya. Baik kencingnya maupun muntahnya nggak perlu dicuci, cukup dikapret aja, percikan air. Belum, ya. Nabi dulu pernah gendong anaknya Muqais, belum 2 tahun, baju sorokannya kena kencing, bayi itu ya, ambilkan air, tidak dibanjur dan tidak dibuka bajunya, ambil air, ambil pakai tangan gini, ya, kapretin, selesai. Imam Syafi'i mengajarkan usahakan jangan sampai airnya mengalir. Misalnya baju nih dikepretin, jangan sampai airnya ngalir ke yang lain. Maksudnya jangan banyak. Simbol aja, percikan ya. Ataupun muntah bayi yang belum apa namanya, gumam, gumuh. Nah gumuh kan kalau bapak nanti punya cucu nih ya, depannya cucu semua kan ini ya. Nang tuh gara-gara nyandung berat. Muntah dia sebaju tuh. Nggak perlu dicuci bajunya, ya bersihkan aja pakai tisu. Ambilkan air tuh. Najis. Kan najis, Pak. Muntah kan najis ya. Muntah tuh kan cairan perut. Satu keluar dari mulut, satu keluar dari bawah, belah dubur kan, sama. Bersihkan, kaparetin, bersihkan. Ada satu lagi, mazi. Mohon maaf nih ya, bapak ibu semua, mohon maaf dulu. Kalau bapak suka nonton film-film yang tidak sehat, ya, keluar. Ya. Dulu zaman saya kecil nggak ada, adanya apa? Stensilan, apa enggak? Ada ya, Valentino Rossi. Bener? Pak RW, bener Pak RW? So, waktu kecil saya ya, baca buku itu ya dari teman itu. Itu repot Pak. Ya. Buku Valentino Rossi. Sekarang jadi pembalap ya. Dulu penulis buku itu, buku setan namanya. Nah itu kalau tidak sampai apa namanya ereksi, bukan sampai apa namanya apa tuh gairah tuh puncak apa orgasme ya karena jarang Pak saya jarang orgasme jadi nggak hafal. Kalau bapak-bapak kelihatannya sering orgasme ya masih kelihatan klimaks tuh kan ada istilah baru. Jadi kalau cuma terangsang gitu aja, mesti ada cairan. Nah itu kata Rasul bilang apa? Waladha farjaka, cukup kapretin air aja, gak usah dicuci, paham ya? Karena dia bukan najis, tapi dia semacam cairan ya, mazi, dipercikan saja. Sekalipun mazhab Syafi'i tetap dicuci dulu ya, baru berwudu. Tapi hadisnya
cukup dibersihkan. Jadi 3 perkara aja. Najis mukhafafatu, bayi, ya, dan mahzitan. Yang ketiga, najis mutawassito, najis yang umum, ya, orang dewasa, termasuk perempuan bayi. Kalau dia laki-laki kan, perempuan bayi sekalipun belum 2 tahun dan masih minum susu, tetap dianggap najisnya mutawassito, tetap harus dicuci, dibersihkan, tidak bisa dikepret dengan air atau dipercikan air. Ya, istimewanya perempuan saya kurang tahu kenapa. Itu urusan Allah dan Rasulullah. Tidak ada jawaban, ya, tentang perkara ini. Tapi kita itu sama tidak pernah ada jawaban kenapa najis mughalladah mesti dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Enggak akan Bapak temukan jawaban. Ya. Sama dengan Bapak kenapa sholat subuh 2 rakaat. Enggak akan Bapak temukan jawabannya. Kita sebagai orang Islam dituntut untuk beriman, percaya. Termasuk sisa kubur kita dituntut percaya juga. Kenapa? Karena ada Quran dan hadis. Jadi kalau najis mutawassito ini dia harus dibersihkan. Ada 2. Pertama, najas ainiyahnya, yang kedua najas hukmiyahnya. Najas ainiyah itu najis berupa bungkel kelihatan. Di sini ada kotoran, misalnya kucing. Kan parwe kata naon eta jika tai kucing lain bener tuh sudah kucing dideketin tujuan lain coba jadi deketin baru bener kucing bicara ke saya letak bener kucing kamu bener dia ikut-ikutan pembeli jenazah dia nggak tahu saya itu pakai trik goleknya nyolek pakai telunjuk yang saya jilat pakai jari tengah dia nyolek pakai telunjuk dijilat pakai jari tengah saya pakai 2 jari, satu yang ini satu pakai jari tengah ilmu kalau bapak ngerti sekarang gitu caranya colek pakai telunjuk jilat pakai jari tengah kan nanti dia ikut-ikutan Pak. Bener Pak, ini saya ngajar dapat jadi dosen gitu ya. Begitu ngecek pantat ayam itu kan ya. Colok pantat ayam, saya jilat. Tapi saya jilat bukan telunjuk, masuk ikut-ikutan. Teruskan. Dan jadi najis mutawassito itu bendanya itu bersihkan dulu, buang dulu, ya, buang dulu, baru disiram pakai air sampai hilang warna, rasa, dan bau. Bersihkan. Mungkin tidak harus dibanjur pakai air, saya enggak. Sekarang kan ada pakai apa namanya semprotan itu ya, semprotan tuh, cerot, bersihkan gitu ya, bersihkan itu bersihkan itu. Cukup itu aja. Jadi nggak perlu harus pakai 1 ember. Dulu zaman Nabi ada orang Arab Badui itu kencing di pojok masjid, Pak. Ya. Kencing orang namanya Arab Badui, nggak ngerti. Orang ngerti itu banyak yang nakal juga dulu mah ya. Badui ya. Kencing di pojok masjid, di dalam masjid, Pak. Itu sahabat bilang, gue gampar aja orang kurang ajar itu. Jangan. Ambilkan air. Dan air ambil gayung itu, siram. Selesai. Gak usah dibersihin lagi. Cukup, nggak pasir kan, kering dia. Kalau kita kan karpet Pak, ya. Disiram basah semua, ya. Bersihkan dulu kotorannya. Itu yang najis ainiyah, baik kencing ataupun kotoran feses, baik kencing hewan ataupun kencing manusia. Kotoran manusia, kotoran hewan, bersihkan. Memang ada najis yang dimaafkan, seperti kotoran cecak, ya, burung yang kecil tuh kayak maaf nih Pak Iwan juga bersihkan, itu masih dimaafkan. Dan najis yang dimaafkan, ya, yang dimaafkan nggak apa-apa. Atau darah nyamuk tuh, darah kan, najis kan, dia najis yang dimaafkan. Ya. Jadi ada beberapa najis yang dia dimaafkan. Contoh misalnya khamar, minuman keras itu haram. Tapi kalau berubah jadi cuka halal.
Paham tak? Peyem, tapi itu cuka. Sebelum jadi peyem dia tidak haram. Hambar ya. Tapi sudah berubah jadi cuka, udah agak asam gitu ya. Halal. Paham ya? Bangkai binatang tuh ya, atau tikus haram dia Pak, najis dia Pak. Kalau kena badan disuci. Tapi kalau sudah berubah jadi belatung itu halal. Ini nggak ada najis. Paham ya? Belatung tikus yang tadinya haram itu najis tuh nempel di belatung. Aduh, kena belatung tikus, nggak apa-apa. Dia bukan najis. Paham ya? Jadi ini semua adalah pelajaran yang perlu kita ketahui agar kita bisa selamat dari siksa kubur. Tadi najis yang ainiyah, yang kelihatan ya, bendanya bungkul, sangat kencing. Ada bekasnya kan masih basah nih, kelihatan bergaris kan, buru-buru cuci. Ya. Ada najis yang hukmiyah, ya, kelamaan. Anak kita, bapak bawa cucu kencing, didiemin, kering dia, cuma ada bekasnya aja. Itu najis hukmiyah. Bagaimana hukumnya? Tetap harus bersihkan. Kalau kita tahu itu najis, bersihkan. Ya, bersihkan sekalipun kalau dibiarkan lama dan tidak diketahui dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu najis hukmiyah, tetap kita harus bersihkan. Paham ya? Karena sinar matahari itu bisa mensucikan. Apa contohnya? Kalau bapak punya jemuran, tuh ya tali jemuran itu kena kencing, burung atau apa nempel jemuran itu najis. Tapi karena sinar matahari dia jadi suci. Paham ya? Bapak jemur, ada kotoran sih, ya nggak apa-apa, karena sudah disucikan dengan matahari atau dengan tanah. Waktu Nabi sholat, ya sholat berjamaah nih, Nabi tiba-tiba buka sendalnya, dilempar Pak di sudut tuh, ya. Makmum semua ikut-ikutan. Makmum semua ikut-ikutan buka sendalnya, dilempar juga sama semua. Satu masjid itu ngelempar sendal. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa? Tadi kok lempar sendal? Jadi kami ikut-ikutan semua Rasulullah. Ya, nih sahabat tadi Pak. Apa yang dikerjakan Nabi dia tiru. Ya, nanti Bapak baca surat Al-Hasyr. Jadi kita baca surat Al-Hasyr depan itu ya. Syarat 7. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa aja yang dikerjakan Rasul itu ditiru. Sahabat Nabi nih Pak, apa yang dilarang Nabi itu ditinggalkan. Dia nggak pernah tanya, ya Rasul itu wajib apa sunnah? Enggak. Itu haram atau makruh? Enggak tanya. Pokoknya Rasul kerjakan, sahabat kerjakan. Samina wa ta'na. Ya, kita harus begitu juga kalau bisa ya. Itu hadisnya sahih enggak perlu. Karena cerita ini kan orang bisa percaya, yang sih kok nggak perlu itu ayatnya benar nggak? Pasti nggak? Hadisnya sahih kok nggak? Atau doain? Nggak. Orang yang kita percaya, nih guru kita misalnya, kita yakin kesolehannya, nggak bapak nggak perlu tanya itu hadisnya sahih nggak? Nggak perlu. Repot kelamaan. Dah yang dikerjakan. Boleh nanya boleh sebagai sebuah ilmu, tapi juga nggak perlu terlalu detail ya. Nabi nggak bertanya. Terus bilang, tadi waktu saya sholat, Jibril datang ngasih tahu kalau di sendal saya itu ada kotoran, ya, kotoran unta, kucing, ataupun anjing atau apa zaman dulu, itu najis, tidak sah waktu sholat. Paham Pak? Kalau ada najis kita sholat tidak sah. Nabi dia buang untuk sendal, ada najis, apalagi najis pada baju kita, najis, buang. Selesai gitu Rasul bilang gini, cara mensucikannya gampang, kamu gosok-gosok tuh di tanah di luar. Paham nggak Pak? Sendal ada najis tuh, nggak usah dicuci di kamar mandi, disikat, nggak usah. Gosok-gosok saja dengan tanah pasir luar itu tanah tuh, dan pakai kaki sambil jalan tuh suci dia. Dulu sahabat Nabi ini, saya lupa apa, Ummu Sulaim. Dia tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau baju gamis itu panjang, mukenanya panjang, sampai ngegusur tanah, ya? Kira-kira kalau ada kotoran gimana? Rasul bilang nih, bukankah kamu berjalan di atas tanah? Kalau sebelumnya ada kotoran yang nempel, maka akan dibersihkan dengan tanah berikutnya. Paham? Ya.
mukena yang kotor, najis misalnya, karena istri Nabi ini jalan di atas pasir, ya, maka mukena yang kotor itu bisa dibersihkan pasir, itu cukup mensucikan. Pak, kalau kita tahu hukum, Pak, kan enak ya. Kalau kita sudah tahu, oh caranya begitu, iya, ringan aja. Kembali, kalau ada najis yang hukumnya itu tetap bersihkan, ya, bersihkan. Kita di sini kan ada teman-teman yang bisa bantu, ya, bisa disemprot pakai air, tuh, bisa disedot pakai punya vakum, ya. Pakai manfaatkan itu, sedot biar bersih, bagus kan. Sehingga apa? Sehingga kita yakin mendapatkan jaminan untuk ibadah ini bahwa ini tempatnya suci. Kan salah satu tahuru miftah sholat. Kesucian itu kuncinya sholat. Bapak nggak bisa sholat kalau nggak suci dulu. Jasmaninya, tempatnya, bahkan rohani. Baru Bapak bisa sholat. Sebelum itu bersihkan. Oleh karena itu saya berharap kita semua jaga nih, ya, kesucian ini, terutama masjid, teman-teman yang datang ke masjid ini. Kalau misalnya pakai mohon maaf ya, pakai tongkatnya bersihkan dulu, ya. Kalau pakai bawa kursinya bersihkan dulu. Atau bawa anak, bawa cucu tuh, ya, jangan sampai dia main keluar kaki kosong masuk ke tempat sini, ya. Jangan juga tuh. Sayang kita capek-capek ibadah, tapi ternyata tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga teman-teman yang suka ke toilet, ya, jaga tuh, jangan sampai percikan. Kalau Bapak misalnya nggak bisa tegak, cari karet. Kadang-kadang kencing ini susah Pak, ya, dipegangin, dibetot, balik lagi dia. Dia udah kayak geper, kayak karet, mengkerut, ditarik, mengkerut lagi. Apalagi kalau pakai celana repot kan, satu megangin celana. Ya Pak, ini pengalaman, ya, pengalaman. Saya sering ketemu teman-teman dia, udah tua ya. Kasihan dia, repot. Satu pegangin celana, takut berlorong. Satu pegangin, ya, didiemin, balik lagi deh. Nah, ini ke celana, kan ke kaki, ke sepatu, ke belem. Pegangin, cari karet, ikat di keran. Bapak dan Ibu yang Allah SWT, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Masih panjang akhirnya, ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi tambah ilmu dari kita dan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Karena Islam ini mudah Pak. Islam ini kalau sudah tahu hukumnya mudah, ringan, nggak perlu rumit. Bapak nggak mencari air di sana kemari ada debu, ya tayamum selesai, gitu ya, nggak repot. Kalau kita mau belajar saja, mau mengaji di pesantren lansia muhajirin, di pesantren lansia muhajirin, Bapak datang tiap Sabtu Minggu kultum situ, semuanya ilmu yang disampaikan itu, ya, nggak ada cerita-cerita politik, nggak ada, semuanya ilmu, ya, ilmu disampaikan, yang semuanya diharapkan berguna bagi kita semua di akhir-akhir umur nih, ya. Oke, masalah sudahlah, umur ini, ya, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya, ya, agar kita bisa mendapatkan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.